Halo, kami dari Klinik Mega Forest. Kami akan mempresentasikan proposal klinik kami, yaitu Klinik Medika Mega Forest. Oke, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yoba Nathaniel. Saya Alvina Dia. Saya Basma. Saya Bruguerade Kafitri. Saya Regina Syahrenida. Saya Ria Sansani. Saya Zizi Zahwa. Oke, filosofi di balik logo ini yaitu latar belakang berwarna hijau, itu karena kita mengusung tema alam dan juga obat-obatan sebagai tumbuhan. Gitu. Kita juga membawa anak langsung ke alam untuk proses terapi. Nah, kenapa ada gambar hiu di situ? Ini adalah hiu kita ambil dari megalodon. Mega itu yang berarti klinik kita akan bertambah besar dan akan terus kuat. Next. Yang pertama kita akan membahas bagian pertama, uraian tentang aspek usaha. Ada bentuk pelayanan okupasinya itu sendiri, ada tumbuh kembang anak, terus ada terapi sensori integrasi, terapi perilaku atau behavior, remedial terapi, dan terapi smoothness. Next. Latar belakangnya, tumbuh kembang pada anak merupakan salah satu hal yang paling penting dan harus diperhatikan secara seksama. Pada tumbuh kembang terdapat dua peristiwa yang sifatnya berbeda, saling mempengaruhi dan berkaitan, yang dimana pertumbuhan yang berkaitan dengan masalah perubahan dalam jumlah, besar, ukuran yang bisa diukur. Lalu ada perkembangan atau development merupakan bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang kompleks dalam pola yang teratur dan dapat dirama. Terapis okupasi memberikan terapi agar anak berkebutuhan khusus bisa mengejar ketertinggalan apabila ada masalah pada tumbuh kembangnya. Terdapat beberapa hal yang diperhatikan oleh terapi okupasi dalam melakukan terapi. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas dari terapi merupakan tempat. Karena apabila tempatnya tidak nyaman dan tidak menarik akan buat anak sulit fokus dan hal terburuknya anak tidak mau melakukan terapi. Salah satu tempat yang bisa membuat anak merasa senang dan tertarik adalah alam terbuka. Maka dari itu, Klinik Mega Forest mengusung tema berbasis alam agar anak dapat melakukan proses terapi sekaligus berinteraksi dengan alam. Maka dari itu, Klinik Mega Forest mengusung tema berbasis alam agar anak dapat melakukan proses terapi sekaligus berinteraksi dengan alam. Next. Selanjutnya, adaptasi dari Klinik Medika Mega Forest ini yaitu menjadikan Klinik Medika Mega Forest sebagai klinik tumbuh kembang anak yang tumbuh, sehat, dan terkemuka di wilayah Bintaro dan cakupannya dengan unggulan pelayanan kesehatan tumbuh kembang anak dan mampu bersaing di era globalisasi. Sedangkan misinya yaitu untuk bertanggung jawab menyediakan pelayanan dengan kualitas yang baik oleh para terapis dan ahli yang profesional dan berpengalaman di bidangnya. Pengembangan ilmu dan keterampilan terapis dan profesi lain melalui seminar atau pelatihan khusus, memberikan edukasi parenting mengenai proses terapi di rumah dan di lingkungannya, menciptakan hubungan kerja yang baik dan komunikatif antara terapis dan orang tua, follow up rutin antara orang tua dan terapis untuk membahas kemajuan anak, lalu juga follow up rutin antara orang tua dan terapis untuk membahas kemajuan anak dan membuat planning untuk mendapatkan hasil yang optimum. Next. Selanjutnya ada keunikan pelayanan. Pelayanan yang terdapat ini adalah klinik berbasis alam. Kebanyakan klinik berada di ibu kota dan terapi dilakukan di ruang tertutup. Tetapi kami memiliki inovasi baru yaitu terapi yang memanfaatkan kekayaan alam. Alasan kami memilih hal tersebut karena ruang terbuka hijau atau taman merupakan suatu ruang luar yang tidak hanya berfungsi secara ekologis tetapi dapat juga berfungsi sebagai sarana penyembuhan. Next. Berikut adalah bagian analisis usaha. Next. Ini ada penelitian analisis. Target pasar atau konsumen itu adalah keluarga menengah ke atas yang memiliki anak berkebutuhan khusus.
Terus ukuran dan tren itu klinik pediatri tumbuh kembang anak yang berlokasi di alam pelayanan klinik pediatri tersebut. Kepada itu tuh tujuannya tuh ABK-nya dari keluarga kalangan menengah atas tuh 40%, terus ABK yang buat anak kelas menengah itu 60%. Nah, tren klinik yang berbasis alam ini mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap berfokus pada program pelayanan terapi yang dibutuhkan. Situasi persaingan berfokus kepada alat terapi dan metode yang digunakan seiring berkembangnya sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan teknologi. Ada situasi persaingan. Kita tidak memiliki persaingan yang ketat. Terus ada lagi kalkulasi atau perkiraan bagian pasar. Kita tuh menargetkan pasar dari kalangan menengah ke atas dengan harga yang sesuai pelayanan terapi yang akan diberikan, dan persaingan yang terjadi kemungkinan sangat kecil karena segmen pasar belum banyak digunakan oleh pasar lain. Next. Di sini ada rencana pemasaran. Ada masalah penetapan harga HPP. HPP per tahun itu ada 600 juta, 672 juta. HPP per bulan itu sekitar 56 juta, dan HPP per hari itu 14 juta 600. Next. Lalu selanjutnya ada strategi periklanan dan promosi. Nah, klinik Medika Megaforest ini melalui promosinya bisa melalui YouTube, Twitter, Facebook, serta Instagram. Dan kami sendiri yang mengelola akun-akun tersebut. Next. Dan berikut adalah berbagai website dan aplikasi yang akan kami gunakan sebagai salah satu media promosi. Next. Berikutnya ada bagian 3, yaitu modal dan pengembangan. Yang pertama, ada struktur modal awal, itu terdiri dari gaji karyawan, dokter, dan terapis, itu untuk totalnya 220.500.000. Lalu selanjutnya ada biaya pengembangan usaha seperti aset kayak beli bangunan, alat terapi, sofa, dan kebutuhan lainnya itu, dan ditambah gaji pokok profesi dan gaji awal karyawan office, itu semua totalnya 1.273.500.000. Lalu selanjutnya bagian 4, aspek manajemen. Next. Nah, di sini ada struktur organisasi usaha. Direkturnya Alezi Zahwa, General Managernya Alfi Nadia, Manajer 1, Manajer Pelayanan ada Regina Syahda dan Dia Sansani. Yang membawahi accounting, admin front office, kasir, lalu ada cleaning service serta petugas keamanan. Lalu Manajer 2, Public Relation, Yobel Nathaniel, nanti membawahi staf humas, dan ada Manajer 3 HRD, yaitu Brugera Yah Eka Fitri dan Basma Alia, yang nantinya akan berhubungan dengan dokter dan psikolog, dokter spesialis anak, dokter rehab medik, psikolog perkembangan, juga terapis okupasi, fisioterapis, terapi wicara, dan ortotik prostetik. Next. Dan berikut ini ada uraian job desk dari masing-masing pegawai. Pertama ada direktur, general manager, manager, HRD, manager public relation, accounting, administrasi front office. Next. Dokter, psikolog, terapis, petugas keamanan, dan cleaning service. Dan untuk dokter, kami memiliki ada dokter anak, itu ada 1, dokter spesialis rehab medik itu ada 1, dan psikolog perkembangan ada 1. Sementara untuk terapis okupasi terapi sendiri itu ada 2, terapis fisioterapi itu ada 2, dan terapi wicara ada 1 pegawai, dan untuk petugas keamanan ada 2, dan cleaning service ada 4 orang.
Sementara untuk yang lainnya masing-masing kurang. Next. Berikut ada SWOT. Pertama, aku bakal ngejelasin tentang strength. Itu ada kita punya dokter spesialis dan terapi yang praktiknya sudah kompeten dan jumlahnya cukup banyak. Terus klinik Megaforest itu memiliki komitmen serta program diklat yang terstruktur untuk meningkatkan kompetensi SDM. Terus SDM itu didominasi oleh usia muda hingga masih dapat dibentuk dan dikelola dengan baik. Terus lokasi klinik yang strategis berada di jalan dekat, perumahan, dan tepi jalan. Terus bangunan klinik yang memadai dan tersedia ruangan perawatan yang memenuhi kehendak pasar. Terus fasilitas penunjang yang cukup memadai. Tersedianya peralatan media terapi cukup memadai juga. Terus support dari pemilik yang sangat kuat. Terus sistem keuangan yang berjalan dengan baik. Terus perbedaan konsep dengan klinik kami berbeda, yaitu bertema dengan alam. Dari klinik yang lainnya tuh klinik kami berbeda. Terus kalau weakness-nya, tenaga medis spesialis full-timer masih terbatas. Turnover para terapis tinggi. Terus konsistensi dokter part-time terhadap jam praktek belum terpenuhi. Terus solvabilitas atau kemampuan membayar kewajiban atau hutang jangka panjang belum optimal. Terus yang terakhir ada jenis klinik tumbuh kembang anak Medica Megaforest masih belum diketahui masyarakat dan sekitarnya sebagai klinik tumbuh kembang anak. Next. Di sini ada opportunity. Opportunity tersedia SDM berbagai profesi di klinik tumbuh kembang anak Medica Megaforest dan sekitarnya yang dapat direkrut untuk peningkatan kerja klinik. Terus ada kebijakan dan komitmen pemilik klinik untuk mengembangkan dan meningkatkan pelayanan klinik. Terus tersebarnya sekolah tenaga kesehatan di Provinsi DKI Jakarta sehingga sangat mudah untuk merekrut tenaga kesehatan. Ada lagi dengan semakin terbukanya pasar, memudahkan klinik dalam mendapatkan peralatan dengan harga yang lebih kompetitif. Terus kemampuan bayar pasien, jaminan yang cukup tinggi, adanya kemudahan dan mendapatkan dana bank rekanan. Terus yang terakhir ada kerjasama dengan pemasok dapat meringankan beban keuangan klinik. Terus yang terakhir ada trade. Tarif fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah cakupan yang lebih kompetitif masih menjadi dasar pemilihan utama dari pasien. Terus ada banyaknya pengusaha dan perusahaan menengah di daerah Bintaro sehingga memiliki keterbatasan finansial dan sensitif terhadap tarif klinik, khususnya tarif terapi klinik. Terus ada regulasi BPJS yang masih belum jelas, belum berpihak kepada klinik swasta. Dan yang terakhir ada Kota Jakarta Selatan yang semakin padat dan menyebabkan kemacetan lalu lintas yang mengurangi aksesibilitas. Next. Dan selanjutnya itu ada aspek manajemen. Next. Nah, yang pertama itu kekuatan atau potensi sumber daya. 1. Mempunyai sumber daya manusia yang inovatif, kreatif, dan kooperatif. 2. Memiliki persaingan yang minim dikarenakan klinik memiliki konsep tersendiri. 3. Alat-alat dan metodenya canggih, modern, aman, dan berkualitas. 4. Ditangani oleh dokter dan terapis profesional dalam bidangnya. 5. Dapat melakukan reservasi secara online karena lokasi klinik berupa lingkungan asri dan menenangkan. Nah, selanjutnya ada resiko dan hambatan. Itu banyak klinik tumbuh kembang lainnya, kurangnya sumber daya manusia, dan harga pelayanan lebih mahal dari umumnya karena alat metode yang kami gunakan itu berkualitas. Next. Ya, selanjutnya tindakan alternatif yang kita lakukan itu pertama menyediakan fasilitas membership untuk orang tua agar mendapatkan potongan harga pelayanan terapi, bisa mengikuti sharing session atau seminar yang diadakan khusus untuk member. Yang kedua adalah menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan dengan jurusan kesehatan
sehingga kami mendapatkan informasi adanya perkembangan ilmu pengetahuan terbaru. Next. Oke, berikutnya adalah aspek finansial. Next. Oke, yang pertama itu kita ada sumber anggaran. Sumber anggaran kita itu yang pertama adalah pinjaman dari bank senilai 600 juta rupiah dan investor sebesar 950 juta rupiah yang dibagi 7 orang investor. Next. Kemudian perkiraan keuntungan dan kerugian. Dari perhitungan kami, perkiraan keuntungan kami itu sebesar 44,72%, dan kerugian kami adalah minus 44,72%. Next. Selanjutnya adalah perkiraan arus kas atau cash flow. Dari perhitungan kami dari gross profit, pajak, net profit, kemudian perhitungan cash flow-nya itu adalah 75.222.041 perak rupiah. Selanjutnya adalah perkiraan analisis break-even point atau titik wrong point atau titik impas. Perhitungan BEP yang kami dapatkan itu adalah senilai Rp197.903.000. Next. Lampiran, bagian terakhir. Pertama itu ada BMC dari Klinik Medika Megaforest. Dapat dilihat ada partnernya, ada key activities, value proposition, key research, cost structure, channel, customer relationship, customer segment, revenue streams, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, ini ada action plan-nya. Ada kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di klinik maupun di luar klinik. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Guera. Berikut ini ada layout klinik Medika Megaforest. Gambar pertama itu gambar dari tampak depan, sementara untuk sampingnya yang di sebelah kanan merupakan gambar dari tampak yang di bawah itu gambar lantai untuk lebih lengkap di video. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada desain brosur yang akan kami sebarkan ke masyarakat. Kira-kira desainnya seperti ini. Selanjutnya ada seragam yang nanti akan kita buat untuk terapis di klinik Medika Megaforest, kurang lebih seperti ini. Lalu terakhir ini ada alamat dari klinik Medika Megaforest, alamatnya di Bintaro, alamat emailnya juga ada, www.klinikmegaforest.id.co, dan ada nomor teleponnya juga, itu 021 001 72 58. Gue ini, ya udah, ayo Regina. Ya, berikut ini merupakan gambaran gedung klinik kami ya. Bisa dilihat ada taman belakang.
Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih sudah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.